Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan tim NTV kru beserta jajarannya yang lagi bertugas pada hari ini, rekan-rekan seluruh pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Banyuwangi, rekan-rekan, sahabat-sahabat pengurus cabang Gerakan Majelis Dzikir dan Sholawat di Jalur Ansor Banyuwangi, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah hari ini kula kali panjenengan masih diberikan rahmat, nikmat, taufik serta inayahnya sehingga masih bisa bertatap muka di dalam majelis yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan besok syafaatnya di yaumil qiyamah. Pemirsa yang ada di studio, baik yang ada di rumah, saya Yuslifar. Hari ini saya sebagai host di acara Kolbun Salim. Kali ini saya bukan hanya sendirian di majelis dzikir dan sholawat, banyak dai-dai muda dan dai-dai yang sudah lanjut mudanya. Kali ini saya lagi ditemenin oleh Gus Ulil. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama kita nggak bersumpah. Iya, terlalu lama. Terlalu lama aku menunggu. Tapi semuanya baik-baik aja ya Gus. Alhamdulillah, semoga cuaca juga baik. Alhamdulillah, keluarga baik. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Yang penting kita tetap bahagia ya Gus. Iya, bahagia harus itu. Baik gak baik tetap bahagia. Iya. Karena kunci hidup adalah bahagia. Walah, siap. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, hari ini saya ditemani oleh Gus Ulil, dan di Kolbun Salim hari ini kita membahas tentang robohnya masjid kami. Gitu ya Gus? Iya. Wah, masjid itu akan sudah kokoh. Sudah kokoh, wis dibangun cor-coran, apa? Kenapa kok bisa roboh itu kenapa? Maksudnya itu kayak gimana? Maksudnya robohnya masjid kami itu? Sebenarnya itu sebuah kiasan. Ya. Bagaimana masjid yang kita bangun itu, yang kita idam-idamkan, yang sampai kita minta di pinggir jalan, ternyata tong kosong nyaring bunyinya. Oh gitu ya? Ya. Oh. Jadi besar tetapi sunyi, besar tetapi terkunci. Apa bedanya dengan satu yang roboh, yang sesuatu itu kegunaannya tidak terlalu maksimal. Soalnya roboh kan bagaimana? Iya. Tapi bukan roboh bangunannya berarti ya Gus ya? Bukan. Roboh dalam arti isinya. Oh gitu. Ya. Okay. Jadi maksud dari robohnya masjid kami itu adalah roboh dari pengolahan atau bukan dari bangunan tapi dari struktur. Iya, struktur kepengurusannya atau gimana? Bukan, struktur pengolahannya, masalah halil umatnya. Mungkin kalau pengelolaannya sudah ada takmir dan sebagainya. Iya. Tetapi kan isinya di dalamnya. Sekarang masjid kita paling pol apa? Dijajikan TPG. Itu aja kan datang TPG-nya suruh minggir. Masjid kita apa ada kegiatan lain? Kegiatan paling pol sholat jamaah. Itu aja kadang yasinan. Hanya dari itu. Paling yang ramai kita seremonial bagaimana ketika hari puasa atau Jumat. Kalau ada yang ngasih makanan. Bahkan banyak showcase ditaruh di depan masjid, isinya cuma udara toh, nggak ada apa-apanya. Padahal kita kadang-kadang ke masjid itu haus, pengen cari yang dingin-dingin, apalagi cuaca sekarang yang tidak menentu. Panas, kan enakan dingin-dingin, seger. Kan nggak ada, makanya ini sebagai asal robohnya masjid kita. Bagaimana kita itu sebagai pemilik masjid, kita itu masjid ini bagaimana jangan sampai roboh, jangan sampai pondasinya itu bagaimana. Pripun niku carane? Mungkin jenengan ada tips dan trik bagaimana cara pengelolaan di masjid itu
supaya salah satu teknik dasarnya aja, dasar mulai awal pondasi bene masjid ini tambah rame, terus pengolahannya bagus, isinya pengajiannya tahun gimana itu pripun ya? Saya itu tadi itu lihat salah satu podcast TikTok Iya, iya. Heeh. dari Ustadz Salim Villah. Mengapa Masjid Jogokarian kok dijenengi Jogokarian? Kok bukan Masjid An-Nur, Masjid Al-Amanah, Al-Fatonah, atau gimana, kenapa? Alasannya simpel. Kita ini masjid sing ngikuti sunnah Kanjeng Nabi. Oh, gitu ya. Ya, mengapa nggak sunnah? Dilihat dari sejarah, Nggih. tidak ada masjid yang namanya di zaman Nabi itu atau zaman Mbah kita itu tidak ada masjid yang namanya nama Arab, mesti nama desa. Jogokarian, kampung Jogokarian. Kampung Kuba, Masjid Kuba. Lain kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kenapa kok Masjid Nabawi? Lah kan Madinah, Masjid di Nabi. Nabi. Iya. Masjidil Haram karena memang dari awal sudah Masjidil Haram. Tanah haram disucikan ini Masjidil Haram. Nggih, nggih, nggih. Makanya kalau lihat di Mbah kita apa? Masjid Ampel, Masjid Gresik, Masjid Banyuwangi. Karena letaknya Iya, letaknya. di Bukan karena namanya. Sekarang nama bagus-bagusan. Isinya gak tahu kita isinya bagaimana. Itu. Jadi saya tuh itulah. Ada tergerak lihat TikTok sebelah pelayanannya bagaimana. Mereka udah main media sosial. Meskipun mereka itu kan minoritas. Tetapi mainnya mereka mayoritas mainnya itu yang jauh dari kita. secara bergilirannya itu lebih Secara pelayanan, oh mereka secara lebih pelayanan maksimal, gitu. iya. Maslahah lil umat. Bagaimana mereka bermasalah, benar mereka menyediakan masjid itu tempat ternyaman, tempat yang semua orang bisa masuk. Oh, Bahkan gitu. sampai semua orang itu jadikan tempat sampai nggak cukupnya masjidnya sampai begini dibangun, tapi orang itu datang sendiri pengen ngasih sedekah tanpa kita minta. Tanpa kita cari-cari proposal Iya. itu. Jadi dari segi pelayanan salah satu Iya gitu sih ya. pelayanannya, ya simple. Ada kopi, ada gula, ada apa-apa, ada pelayanan, ada tempat untuk istirahat. Kita itu sebenarnya ada, tetapi gak diberdayakan. Betul sekali. Ini yang jadi masalah di kita ini. Gitu loh. Berarti Takmir kita itu sekarang lebih cenderung proposal 2 miliar, 5 miliar apa. Masjid bagus, bongkar. Ganti lagi bentuk kayak Osmania. Bongkar, bentuk lagi kayak. Tadi bongkar. bongkar pasang ya. Bongkar pasang. Berjamaahnya dapat tagihan terus. Masjidnya bongkar pasang ketika sholat. Udah dapat yang paling ramai ya ketika hari raya tok full. Selain hari raya bisa dihitung jamnya. Hari raya mungkin sama Jumatan toh, seminggu Iya. sekali. Makanya ini sebuah semacam apa ya? Sesuatu yang tidak menyenangkan, Nggih, nggih. Ada apa dengan kita loh? Bener sekali. Sedangkan masyarakat tuh kalau pelayanannya bagus itu nggak usah mengundang-undang jamaah, itu datang sendiri mungkin. Iya. Itu salah satu bentuk dari segi pelayanan Iya. untuk meramaikan masjidnya gitu. Sekarang masjid itu lah mau dicuri apa? Yang penting kotak amal. Mau dicuri speakernya, masjid atas. sekarang speakernya itu kelas-kelas rendah masjid kita. Lain dengan mereka. Iya, pakai toa. Dia pakai toa masjid kita itu masjid. Untuk diambil barangnya itu mikir. Udah murah, gampang rusak. Sampai udah dikancing. Kita coba lihat sebelah. Bagus-bagus, soundnya yang bagus. Iya, build upan semua. Nah, iya. Berarti dari segi ini apa namanya pelayanan itu kalau bisa di masjid-masjid itu biar nggak rubuh dari sistemnya itu. Iya. Satu pelayannya. Iya. Dua, jangan sampailah dikunci. Kan kalau dikunci jamaah nggak dapat pelayanan yang Iya. Selain itu kadang-kadang tempat terima adalah masjid. Bagi orang-orang yang tidak punya uang, orang yang lebih punya masjid. Iya. Orang-orang musafir, kehabisan sangunya, itu kan biasanya
nyari daripada masjid. 300 untuk ke hotel, Iya. mending ke masjid. Bener Gitu. bener sekali Gus. Nggih, habis ini kita lanjut lagi tentang diskusi kita robohnya masjid kita. Nggih. Mungkin masih banyak lagi pemirsa NTV masih menunggu setelah satu ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Yuslifar di acara Kolbun Salim pada hari ini. Hari ini kita masih ditemenin oleh narasumber kita yaitu Gus Ulil, masih membahas tentang kemasjidan kan Iya. ya. Pasti kemasjidan. Piye carane masjid iki gak roboh. Iya. Bukan arti roboh bangunannya, bukan arti roboh pun apa namanya? Sokone ya. Bukan. Bukan Roboh itu. secara mentalnya. Oke. Kalau secara bangunan masjid kita tidak ada yang jelek. Bagus semua. Bagus semua. Mungkin semuanya Mewah semua. mewah gitu. Mewah semua. Lah ini yang jadi pertanyaan kita bersama teman-teman, Gus. Kita mungkin memang bukan takmir. Benar. Tetapi kan kita sebagai seorang jalur ansor, Nggih. seorang yang dilibatkan dalam dakwah, maka masjid ya termasuk salah satu dari medan kita, Media kita. medan juga media media kita, kita. medan dakwah kita. Nggih. Bagaimana masjid itu menyenangkan, kita lihat kayak di Turki, Ya. masjid setelah sholat anak dijak petak umpet. Oh. Bagaimana ketika anak dijak mojok, dijak ngaji bareng, jadi ini sesuatu yang menyenangkan. Sekarang anak kecil nggak boleh dibawa, alasannya Rame. usai masjid. Iya. Dan bagaimana? Ya kalau nggak usai, buat aja playground. Nah sekarang di masjid ada TK, playgroundnya dikunci. Gimana anak mau main? Bener. Nah, Sedangkan itu kan mengenalkan anak mulai dini berarti di masjid itu. ketika anak tidak boleh masuk masjid, Iya. maka jangan salahkan anak itu tidak mau sholat. Karena mungkin di rumahnya dia benar-benar lihat orang tuanya sholat. Bener sekali, Gus. Bener. Ketika dia datang ke masjid, menuntut anaknya mendoakan dia ketika dikubur. Lah dia sendiri gak tahu masjid, dia gak tahu ngaji bagaimana. Yang di rumah isinya orang tuanya main TikTokan, main nyangis, kadang dia lagi FB Proan. Lah dia nggak pernah dengarkan orang tua yang baca Quran. Kan nggak di masjid, di mana dia bisa mendengarkan kalam-kalam Tuhan. Bener. Makanya sekarang itu kita jadi apa? Dan TPQ sekarang sedikit. Taruh di masjid sedikit. Berapa banyak TPQ yang ada di masjid-masjid? Jarang. Gus. Mungkin TPQ punya gedung sendiri sekarang. Iya. Bahkan gedung aja kadang bisa dengan masjid sendiri. Iya. Padahal bagaimana TPQ kalau teman masjid kan dia memamerkan masjid. Benar sekali. Jadi buahnya PR kita banyak sebenarnya. Gitu loh. Termasuk salah satunya itu pelayanan jamaah tadi gitu. Iya. Gimana kita lihat orang mau istirahat, Pak, jangan di sini, Pak. Orangnya mau nangis loh. Kenapa? Sampean jangan di sini istirahatnya. Di bawah ada tempat istirahat. Kan ada lah. Di bawah ada tempat makan. Jadi sama aja istirahatnya masjid. Di bawah kita sediakan loh. Kan orang terenyuh. Udah lelah, udah kesel. Tiba-tiba ternyata dia tidak diusir, tapi dia diarahkan. Ketika dia masih nggak punya tempat tidur, kita di masjid dikasih bantal, kasih fasilitas ya lah. fasilitas. Gitu. Kan tidak ada larangan tidur di masjid. Nggak ada. Selama kita buat najis masjid, toh? Nggih, selama kita nggak mengotori dengan kotoran yang najis-najis Oh, itu. kita santri lo biasa tidur di masjid. Lah kula turune ning ning tengah-tengah pengimaman. Loh lah iya kan? Berarti kan selama apa? Setelah tidur dibersihkan, suci kan selesai. Mau apa bela apa disucikan, maksudnya kan? Mau sholat sebelum sholat dibangunkan dulu, terus baru itu dibersihkan. Nah, selain itu, Gus, selain dari segi pelayanan, segi apa lagi yang untuk mengkokohkan masjid ini? Ya, bagaimana masjid itu bisa menjadi pusat dari kebudayaan kita, pusat dari kebudayaan Islam. Bahkan kita lihat dulu para wali di Serambi Masjid mengadakan wayangan.
Oh gitu Gus. Gimana dulu di samping masjid Iya. diadakan pengadilan. Kita lihat di masjid-masjid keraton-keraton, kan ada pengadilan di sana. Pejabat keraton. Ada hukum-hukum, konsultasi hukumnya juga Ada. berarti. Jadi- gitu nggih. Kan yang tidak boleh ngomong dunia kan di dalam masjidnya. Nggih. Selambinya kan boleh. Bener sekali. Nah, Bener. selambinya diperlebar. Gitu loh. Selambi nggih, leres. Kita lihat pondok-pondok besar. Sudah kiri. Masjidnya kecil, selambinya besar. Iya, Tebu ireng. masjidnya kecil. Hanya mungkin berapa orang, tapi selambinya lebar. lebar bener sekali. Leres, Sekarang leres. enggak. Sekarang itu enggak jelas antara masjid sama selami enggak jelas. Padahal kan di dalam fikih masjid itu apa? Tinggal apakah kotaan itu ataukah di luar kota itu masuk masjid. Tapi kalau kita menghati-hati, ya masjid di kota itu toh, di luar kota adalah serambi. Iya, Itu iya. kan. Bahkan sekarang ada lagi masjid yang nggak ada kotaknya, los loh. Loh, makanya bagaimana penataannya kayak Lah gitu. iki bingung, iki hukumnya fikih ning ndi terus. Nah, iya. Mungkin kalau masjid sudah tempat singgah nggak apa-apa kayak di Iya. model di rest area kan Iya, los. los ya. Kan dia kan orang sholat setelah itu kan cangkruk di luar. Iya. Nggak mungkin di masjidnya. Bener. Ada tempat sendiri Iya. untuk cangkruknya, ada tempat sendiri untuk tidurnya. Ya, jadi kan itu nggak masalah. Jadi Masalah. bagaimana masjid itu menjadi tempat kita kumpul-kumpul, kita kongkal, kita apa-apa, nggak masalah. Iya. Jadi bagaimana masjid itu menjadi tempat ternyaman. Berarti boleh ya kita untuk budaya-budaya selain dari budaya PHBI yang ada di masjid itu mengadakan acara di Boleh. masjid boleh. Boleh. Nggak Kita ada. lihat dalam budaya Minangkabau. Anak cewek tidur di rumah, anak cowok tidur di musola di Oh, musola itu masjid. Baru Budaya tahu Minangkabau. iya baru tahu saya nih. Nah, jadi kan berarti kan masjid itu adalah budaya kita. Sebenarnya budaya teman-teman itu jadi tempat penting. Gini. Makanya kenapa posisi masjid pasti di tengah, tidak di pinggir. Mengapa? Karena masjid adalah titik tengah dari sebuah peradaban. Bagaimana ketika pada pengaturan tata kota, di sini masjid, sini penjara, sini kantor bupati, sini polisi. Ya. Ini apa? Tengah-tengah adalah alun-alun. Ini buktikan bahwa masjid adalah sentral utama. Bener Gus. Nah, ya. Jadi apakah gini Gus, sekarang ada marak-maraknya lagi masjid ada wifi dengan fasilitas yang memadai, itu apakah termasuk pelayanan gitu? Iya. Sekarang anak sekarang butuh wifi gratis. Iya bener. Biarlah dia di situ. Kira-kira lihat waktu sholat malu enggak? Lah apa enggak mau sholat? Nah, gitu loh. Ya cari kayak gitu. Berarti nggak apa-apa masjid ada wifi? Enggak apa-apa. Lihat perlu dikencengin sekalian. Los berarti ya? Los. Oh, dana masjid kita berlimpah kok. Iya bener. Kita sekali. lihat. Dana masjid kita itu apa? Rata-rata ratusan juta. Bener, puluhan juta, minimal lah puluhan juta. Iya. Berapa persen toh yang terpakai? Paling hanya 10 juta. Kadang nggak sampai. Nggak sampai. Untuk bayar bulanan. Yang lainnya nganggur. Kadang listrik pun ada yang bayari. Mengapa dana kayak gitu kita serofkan untuk limaslahatil umat? Buat wifi sekencang-kencangnya, dibuatin tempat sendiri, dekat tempat wudhu. Karena anak mau main wifi-an, ya ada orang azan, ada orang sholat. Masa dia apa nggak tergugah? Di situ disediakan sarung, disediakan mukena. Masa apa nggak tergugah, apa nggak meluk sholat? Apalagi ada makanannya gitu. Kan itu. Berarti nggak apa-apa ya gitu. Nggak apa-apa. Enggak, kalau nanti anak-anak itu nggak tergugah itu mungkin satu kali mungkin kayak gitu. Ya kan proses. Oh, proses itu. Ngajak kan proses. Iya. Dakwah kan nggak harus seketika itu juga. Berarti nggak ada mudorotnya. Nggak ada. Kalau zaman sekarang loh kita lihat kebutuhan zaman sekarang. Jadi mudorot pasti ada, tapi kan kita ambil manfaatnya. Gitu ya. Iya, manfaatnya lebih banyak. Bagaimana lebih mendekat, bagaimana orang tahu, oh masjidnya nyaman, kan datang. Di Tegalsari itu daerah saya itu ada masjid Baitul Mutakin. Sini jeding, sini ada tempat longgar untuk wifi-an, untuk sana masjid. Ya wes, nggak kopi-kopi ada di situ, tinggal ngambil.
Terus kalau mau sedekah tinggal masukkan di dinding. Ada wifi-nya, ada passwordnya. Ya lumayan kecepatannya lah untuk. Dan enak toh. Kamu kan Enak. mau nggak mau orang pasti tergerak. Iya. Bahkan anak dewasa pun mungkin udah ke situ ya, Iya. daripada ngopi nggak jelas, diskusinya di masjid itu bisa. Iya kan. Kalau ada work for home, work for cafe, Iya. work for masjid itu sekarang harus ada. Oh, benar sekali. Habis ini kita budayakan itu di Iya. semua masjid-masjid di kalangan kita. Oke, Gus. Habis ini kita lanjut lagi dari pembahasan-pembahasan bagaimana tingkat kematangan pengelolaan di masjid ini biar masjidnya nggak rubuh, Gus. Iya. Setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Kiai Yuslifar, masih bersama kami di acara Babun Salim. Kali ini masih ditemani oleh Gus Ulil. Kayaknya semakin penak ini ngomong di masjid ini, Gus. Jadi saya termasuk tergugah. Ya. Mungkin nanti masih di rumah, mungkin ya. Kita mulai dari Dari negara kita sendiri aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita nggak punya masjid, ya musola kita. Masuk sekali, ya Gus. Ya bagaimanalah kita menarik lah. Ya karena apa? Sesuatu itu harus butuh untuk menggugahnya. Bener, harus ada yang Ya, mengawali. iya. Kita itu tetap beli sesuatu karena apa? Karena ada promosinya, karena ada marketingnya. Kudu ono sing mancing sih. Lah iya, kita masuk surga itu aja ada pemancingnya. Oh, gitu. Masuk neraka itu aja ada mancingnya, gitu loh. Jadi sesuatu pasti ada sebab ada akibat. Makanya bagaimana kita buat sebab itu agar berakibat baik, gitu loh. Betul. Sebabnya wifi, sebabnya makan gratis, sebabnya Minum. tempat istirahat nyaman, Kopi. mau milih kopi apa teh apa loh. Wong bahasanya loh. Kita beli teh kotaan itu berapa? Kopi yang murah, yang bungkusan, yang penting pokoknya di samping dia ada wadah es gula itu berapa? Ya nggak mahal. Mungkin Kasih itu. air galon Iya. yang dipanaskan berapa? Nggak perlu air yang mahal, yang galonan-galonan murah-murah, Yang 5 isi ribuan, ulang 10 5.000. ribuan udah bisa. Yang penting kan orang mau datang. Bener sekali. Gitu Yang penting kita itu gimana caranya masjid ini sebagai tempat Ya bagaimana kita sebagai tamunya Allah itu betul-betul sebagai tamu. Oh gitu ya. Iya kan? Di masjid kita tamu Gusti Allah. Berarti tamunya Gusti Allah tuh bukan hanya sholat. Kita datang ke masjid itu tamu. Iya. Gitu. Lah, takmir dan adalah pelayannya. Gitu. Karena takmir itu melayani tamu-tamu itu. Kan sebaik adalah apa? Adalah yang menghormati tamunya. Berarti Ikrabud dhaif. Iya. Lah kita ada tamu, kita dilayani enak, nyaman, besok kan kembali lagi. Wah, di sana lo enak. Istirahat di sana tuh masjidnya enak. Kita buat kumpul-kumpul kongko-kongko. Ayo, sekarang sholat sekalian. Bener sekali. Kita lihat. Mau sholat Jumat kemana? Sholat Jumat di masjid A. Loh, jangan di sana. Sana itu khotbah suwi. khotbah suwe. Masjid ini aja. Masjidku. Masjid B, dia lebih cepat. Tapi di sana ada yang panggang. Wes apa-apa masjid A. Nah kan salah satu yang menarik. Iya. Salah satu ide-ide iya. yang nggak ada yang menarik untuk kita datangi. Iya kayak kita puasaan gitu. Iya. Di sana penuh apa? Masjid anak buka puasanya. Oh soto. Ini kono sate. Oh ini kono gulai. Oh aku tak sholat nih masjid sana sate nih. Terus sayangnya itu hanya buat puasa toh. Itu loh. Yang hari-hari biasa belum ada ya? Belum ada. Bagaimana sesuatu itu bisa di hari biasa? Bagaimana sesuatu itu bisa menangkan kita? Orang itu seneng. Datang ke masjid seneng. Ya contohnya kita ke masjid Leces. Soalnya sih nggak pengen ke masjid Leces. Istirahat, beli Mesti saya ke cemilan, sana. ngopi, ngeteh, pengen tidur ya tidur, istirahat, berangkat ya berangkat. Nggak ada gerbangnya, bebas, enak toh? Enak. Air melimpah gitu. Nah iya. Kan orang kan ya butuhnya simpel loh. Bener-bener simpel. Terus dia pengen beli tinggal masukkan. Nggak ada penjaganya lagi. Iya. Nah iya, tapi kan
Tak tahu, di situ kan kita boleh beramal. Kelebihan pun yang kita masuk ke kotak amal bukan ke kotak kasir. Lah iya. Lebih harus menyenangkan. dibiarin. Lah iya. Jadi bagaimana masjid kita itu menyenangkan kayak gitulah. Nggih. Karena masjid kita itu orang suka, kita demen. Jadi Iya. mau model masjid apapun monggo, yang penting apa suasananya menyenangkan. Enjoy. Nggih, leres. Gus, terus gini, Gus. Selain dari pelayanan, terus bentuk dari sosial budaya tadi tindakan itu, apakah pengajian-pengajian yang ada di masjid itu termasuk pelayanan atau termasuk untuk memperkokoh biar gak rubuh itu? Iya. Ngaji-ngaji itu tuh harus ada. Ngaji rutinan, ngaji saya aja loh dulu ngaji TPQ malam aja ada kitabnya ya di musola. Sekarang nggak ada toh. Sekarang nggak ada pengajian. Mana sih yang ada pengajian rutinnya nggak ada. Paling-paling masjid Baitur Rahman yang isi Gus Irham. Itu aja masjid jamek, Rago Jampilannya kan belum. Maksudnya, ayolah yang isi ini dewe gak apa-apa. Seminggu sekali. Gak apa-apa, yang penting apa? Masyarakat itu tercerahkan. Yang mau ikut 3, 4, 5 itu serah. Yang penting rame masjid, nggak sintru gitu. Iya, yang penting apa? Masjid itu ada isinya lah. Terus gini Gus, ada lagi. Masjid itu biasanya habis isya itu sudah lampunya padam semua, itu gimana terus Gus? Ya nggak apa-apa, dipadamkan. Yang di luar tetap nyala apa di tempat. Oh. Gitu nggak masalah. Kan orang yang penting mau sholat di mana bisa ada tempatnya. Iya. Yang tempat utama padam matikan karena memang yang waktunya. menjaga toh. Nggih. Lah serambinya bagian orang nyaman untuk sholat. Gak masalah. Jadi bagian orang itu nyaman kan kita nggak harus sholat di dalam toh. Di dalam nggak harus ya. Nah, iya, yang penting kita bisa istirahat, bisa di situ istirahat, bisa nyantai, bisa lelai ya. Leres. Terus ketika mau minum ya ada, ada minum kita bisa istirahat. Kan musafir ternyata kayak gitu, mencari tempat yang nyaman, bikin tempat berjalan yang enak, buat istirahat. Leres Gus. Terus apa lagi Gus selain itu tadi, selain dua ya tadi, untuk yang untuk memperkokoh bene masjid ini nggak roboh. Iya, saya itu apa? Takmirnya ditata. Sekarang takmir itu rata-rata bukan orang-orang yang tahu agama. Ayolah, saya tak tahu agama, saya santri atau apa, ayo masuk ke takmiran. Selama ini yang menjadi masalah, mengapa kok kayak gitu? Rata-rata takmir masjid besar, dia orang yang agamanya kurang. Banyak toh? Agamanya kurang. Ayolah, orang yang tahu agama, santri masuki mereka. Jangan sampai dimasuki yang lain, masuki mereka. Takmir itu ditata. Dulu. Kan yang jadi masalah ketakmir sekarang kan banyak toh. Gak santri gak apa, tapi dibuat jadi takmir. Itu kan takmir lagi. Akhirnya apa? Kudusnya kontroversial. Sampai masuk ke medsos. Yang jelek siapa? Iya. Dulu. Bener. Jadi salah satunya dari kepengurusannya gitu. Iya. Dari tuan rumahnya sendiri. Iya, tuan rumahnya. Dan jangan hanya fokus untuk bangun. Masjid kita udah banyak yang bagus lah. Bangun itu berarti nomor sekian biasanya. Kesekian banget. Bangun masjid itu nomor kesekian. Iya. Yang jadi PR utama kita berarti tadi untuk memberdayakan, meramaikan masjid. Oh, gitu. Masalah untuk nambah jeding, nambah masih cukup kok. Masjid masih bagus dibongkar sekarang kita lihat. Banyak masjid bagus dibongkar. Akhirnya apa? Bertahun-tahun nggak selesai. Akhirnya siapa yang rugi? Kita sendiri toh. Akhirnya jamaah kabur. Iya. Itulah resiko kondisi. Kita jangan hanya gambar terus masjidnya bisa kayak gini. Masjid masih bagus kok. Kan syaratnya masjid itu ketika sudah tidak bisa dipakai lagi. Sekarang kan nggak mau masjid karena ngikuti tren sensasi. Dan itu kan salah. Kita lihat tuh di pinggir daerah Jawa apa. Masih bagus, dibongkar sekarang belum selesai. Siapa yang rugi? Kita toh. Sebenarnya jamaah salat Jumat mereka pindah. Iya, kadang-kadang kita mau masuk banyak semen banyak pasir, males. Banyak debunya. Ya males toh. Iya, Males mampir. Ya rugi siapa? Ya kita lah. Iya.
Jadi itu kita, berarti bagaimana itu tidak terjadi. Benar-benar sekali. Kayak sekarang masjid sekarang itu bentuknya sama aja, membosankan. Kalau saya inginkan kalau masjid al musola kembali ke rem awal, kembali ke bentuk joglo, ke bentuk lowongan yang dulu menarik. Sekarang masjid kayak gitu juga, isinya kayak gitu juga kurang namanya apa? Kok bagi saya kurang nyeni lah. Jangan hanya gambar tok, jangan hanya itu tok. Ya pertahankan bentuk aslinya itu lebih menarik. Geng. Berarti seni dalam pembangunan masjid itu termasuk gitu. Ya, Ranah gitu. Dan apalagi kita sudah banyak masjid, banyak apalagi masyarakat juga suka di masjid itu salah satu kebanggaannya seorang takmir berarti gitu ya. Ya masjid, musola banyak boleh, tetapi apa? Bagaimana sama baiknya dengan jamaahnya. Siap Bos, siap. Oke, habis ini kita lanjut lagi di segmen berikutnya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kali ini saya masih bersama dengan Gus Ulil di acara Kebun Salim. Kayaknya kita ngobrol tentang masjid ini Gus, seru gitu Gus. Ya memang harus, karena apa? Itu adalah rumah kita. Iya, karena itu masjid itu termasuk rumah kita, terus identitas kita, terus apa lagi ikon dari kita sendiri gitu ya. Makanya kalau kita nggak ngurusin masjid, ngurus apa minimal kita. Kalau nggak kita peduli masjid, siapa lagi yang peduli? Bener Gus. Gini, gimana kita melihat 40 tahun ke depan di lingkungan kita, di masjid kita, itu tergantung dari perilaku anak-anak kita sendiri gitu. Bagaimana remaja-remaja kita sendiri ya. Bagaimana anak-anak kecil bisa senang ke masjid? Bagaimana biar kiamat ini tambah mundur? Oh gitu. Iya, berarti karena dengan anak-anak kecil main di masjid, suka di masjid, berarti ada orang sholat. Iya. Selama ada orang sholat, kiamat berarti masih aman, masih dengan mundur. Nah, gitu loh. Iya, benar sekali guys. Iya, benar sekali. Bagaimana ketika orang nyaman di masjid menjadi rame. Kita lihat. Kiamatnya mundur nih. Kita lihat mengapa ada pencurian-pencurian di masjid. Karena masjid itu sepi. Coba kita lihat masjid-masjid yang rame. Apa ada pencurian? Benar sekali. Nah, saya itu kemarin baca fenomena pencurian di masjid kota amal dan macam-macam. Karena masjidnya sepi. Benar. Kalau orang sepi, ya enak masjid ini sepi. Ambillah kota amali, foto. Coba ada CCTV, gak ngurus. Kan coba orang rame. Jadi dia mikir, contohnya masjid Kalibaru. Iya. Wah, kalau saya tuh pulang di Jember, sudah sana biasanya. Kalibaru sebelum jembatan. Depannya balai desa itu ya? Enggak, sebelum jembatan. Iya. Nah, di situ enak, istirahat di sana, ngopi, cerita cangkruk. Mana ada orang mau nyuri, orang rame kok. Dan selalu selalu menyala ke padang. Jadi gimana gitu. Jadi bikin masjid itu rame. Ya rame kegiatannya, rame jiwanya. Jadi orang itu suka. Ketika ada ketika ada work from cafe, work from home, maka kita buat work from masjid. Jadi dapat pahalanya, dapat ibadahnya, dapat segalanya. Ya Gus gini, yang terakhir, yang enggak terakhir sih. Ini bagaimana tips dan triks untuk para pemuda, karena jenengan tadi Sanja sudah, kalau anak-anak mulai kecil sampai muda-muda ini makin ramai di masjid, maka kiamat akan mundur gitu kan tadi kan jenengan. Jadi bagaimana cara trik dan tipsnya anak-anak muda ini mulai dari usia madrasah sampai usia masih pemuda-pemuda yang itu berani suka ke masjid, itu triknya gimana? Ya bagaimana masjid yang punya remas bisa melobi bisa melobi takmirnya ya untuk membuat masjid lebih enak, disediakan tempat khusus atau gimana, disediakan wifi atau gimana, pokoknya di titik mana yang bisa dilakukan dulu lakukanlah.
Gitu ya. Iya. Jadi ya saya masih bisanya ini, ya lakukan. Pelan-pelan. Ketika masjid tambah ramai, masjid tambah peduli, wes toh bangunnya nggak ribet. Ketika banyak orang peduli ke masjid, kita mau apa-apain nggak ribet. Kenapa? Mengapa kalau sekarang kita orang nggak peduli masjid, takmirnya nggak peduli masjid, tapi butuh bangun. Bagaimana masjid tambah ramai, bagaimana mensyiarkan masjid, karena masalah masjid kan nggak terpikir. Jadi kita mulai apa ya? Yes, dari mana itu terserah. Dari mulai yang bisa dilakukan apa gitu pikir atau apa terserah, mas. Pokoknya di sudut mana yang bisa kita ambil dulu. Mungkin para pemuda ini kan masih biasanya masjid ini sudah ada tempat, sudah disediakan oleh takmir, remasnya sudah ada, terus gimana. Tapi para pemudanya ini untuk menyadarkan itu loh, menyadarkan para pemuda. Sebenarnya gimana? Masjid itu yang pertama adalah takmirnya, bukan pemudanya. Takmirnya dulu bagaimana? Karena apa? Penguasa masjid adalah para takmir. Jadi bagaimana para takmir itu sadar bahwa masjid itu bukan hanya sekedar bangunan fisik, tapi juga bangunan mental spiritual. Itu. Selama ini mengapa masjid nggak jalan? Ya takmirnya nggak jalan. Jadi sebenarnya poin utama di masalah robohnya masjid kami adalah para takmir masjid. Ayo kita kembalikan masjid ke ruhnya yang awal, ke tempatnya yang awal. Bagaimana kita kembali kepada sejarah wali songo, sejarah Nabi. Bagaimana masjid itu menjadi tempat ramai, menjadi tempat kongko-kongko, tempat cangkruk, tempat bagian pengadilan, bagaimana dia tempat menyenangkan, dia menjadi tempat yang menakutkan. Kan iya sih betul. Untuk itu takmirnya bukan iya. Masalah remas gak begitu loh. Takmirnya semangat. Ya kan ya semua semangat. Joko Karyan, ya siapa yang takmirnya? Masjid Pemuda Sri Pemuda siapa takmirnya? Tetap semuanya tergantung pada takmir. Iya, utamanya ketua takmirnya. Jadi itu kuncinya. Yang lainnya hanya pendukung. Berarti salah satunya untuk menyadarkan itu pengurusnya dulu. Iya, porsinya dulu. Porsinya bagaimana? Baru yang diurus, yang ditata. Nah, pengurusnya masih ribet, masih pemikirannya masih hanya dan bangun-bangun tok, ngunci masjid kalau sudah selesai, ya sama aja. Berarti kan tidak berjalan. Berarti dari situ kita tahu nih, para pemuda ini monggo jangan sungkan-sungkan lah untuk ke masjid. Kolaborasi sama yang sepuh-sepuh, yang sepuh juga jangan sungkan. Yang sepuh itu kadang-kadang gini loh, dia takut dia itu bakal tergantikan yang muda. Ya sunatullah kan bisa tergantikan. Iya benar. Wong Ansor Banyuwangi aja setelah ini gantian kok sama Gus Anas kok. Iya. Karena apa? Mas Evan Arif udah naik jadi PP kok. Ya gantian toh Gus Anas yang naik, terus Gus Irham jadi ketua Rizal Ansor, kan gantian. Gitu loh. Tapi juga harus sadar. Gantian. Menuai yang baik bagaimana. Enggak mungkin selamanya toh. Dunia ini tempatnya gantian. Kalau dunia enggak gantian, sumpek. Nggih. Benar sekali. Kan biasanya tuh pemuda ini Gus tak diajak di masjid itu kok. Halo wis kene ae nganggar ae. Kan gitu. Iya. Halo sesuk ae wis aku teko, diundangin sesuk ae teko. Lah ini kan bentuk kesadaran karena mereka tidak diberi ruang. Rata-rata anak muda tidak diberi ruang. Gitu ya. Sementara ini di kalangan kita. Nggih. Kang enak kabeh dicekelin pemuda. Iya kan jarang tuh kegiatan dicekelin pemuda kalau enggak terpaksa. Iya, kayak kegiatan PHBI kita serahkan. Mana anak mudanya? Ya bangga itu tok toh. Bapak itu tok toh. Mana remasnya? Akhirnya kamu udah mau buat cangkruan, males apa enggak ada tempat. Ya wes cangkruannya ganti. Terus siapa yang rugi? Karena pemudanya enggak mau ke masjid. Terus siapa yang mau nakmir akhirnya apa? Bingung dari takmir.
Benar sekali. Nggih Gus, terakhir ini di segmen terakhir jenengan ada pesan dan kesan untuk semua masjid-masjid yang ada di Nusantara ini, khususnya yang ada di wilayah kita sendiri, nggih. Ya, bagaimana caranya biar masjid ini nggak roboh, terus bagaimana cara menarik, mungkin kesan-kesan jenengan dari segmen dari awal sampai akhir di acara ini. Gus. Ya, bagaimana kita menjadikan masjid kita masjid yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Aman, nyaman, dan menyenangkan. Iya. Aman berarti ya? Aman. Aman, nyaman, dan menyenangkan. Kan. Ya, karena apa? Ketika orang nyaman, aman, menyenangkan di masjid, dia akan selalu datang ke masjid. Mengapa kok kita senang ngopi tempat di warkop, kita senang ke tempat-tempat wisata? Karena kita aman, nyaman, dan menyenangkan. Bagaimana tempat healing kita adalah masjid, bukan tempat yang lain. Gitu ya? Ya, jadi bagaimana kenyamanan itu, menyenangkan itu betul-betul tercapai di masjid itu sebagai pusatnya ruh kita, pusatnya ruh pergerakan, pusatnya umat Islam adalah masjid. Masjid gitu ya. Jadi menyenangkan itulah. Benar-benar. Kita tuh bisa sebenarnya, cuma kita itu kadang tidak mau, gitu loh. Dengan alasan yang sebagai berikutnya. Ya, nggih. Matur nuwun Gus atas pembahasan kupasan dari tentang masjid ini tadi. Semoga ini bermanfaat untuk kita sendiri. Amin. Khususnya umumnya untuk masyarakat dan untuk pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Gus, terhubung kita sudah habis waktunya Gus. Mungkin kita nanti bertemu lagi di segmen-segmen yang selanjutnya Gus. Gitu Gus ya. Oke. Oke. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya Yuslifa dan Gus Ulil mau pamit undur diri. Apabila saya dan Gus Ulil ada kesalahan kata, perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.